Setelah menikmati kota Osaka, terutama di distrik perdagangannya Shinsaibashi dan Dotonbori, kami pindah wisata untuk destinasi yang kedua, yaitu ke arah daerah Kyoto. Tepatnya kita mengunjungi Kiyomizu-dera atau Kiyomizu Temple. Kami berjalan kaki menuju ke tempel di mana cukup jauh dan jalan kaki juga menanjak. Sepanjang jalan ramai sekali oleh pengunjung, baik wisatawan dari mancanegara maupun wisatawan lokal. Di tengah jalan, kami juga bertemu dengan gadis-gadis Jepang yang memakai kimono. Di sini ada persewaan kimono, sehingga bisa berganti baju untuk memakai kimono untuk menuju kuil. Di kanan kiri jalan, seperti daerah wisata lainnya, tentu banyak oleh-oleh. Dan ini adalah wisatawan yang naik maupun turun sangat ramai sekali. Ya, ada yang pakai kimono dan kebanyakan pakai baju casual dengan jaket karena cuaca yang dingin. Oke, mari kita naik tangga menuju kuil. Cukup tinggi juga tangganya, pelan-pelan akhirnya nyampe atas juga. Dan inilah bagian depan kuil. Nah, inilah tempat penjualan tiket. Kita membeli tiket di sini. Setelah dapat tiket, kita akan masuk ke pintu pemeriksaan untuk masuk ke area utama tempel. Loket masuk ada di depan. Dan ini adalah surrounding daripada di dalam Kiyomizu Temple. Dikelilingin hutan hijau, warna-warni daun mulai berwarna di saat musim gugur. Indah sekali dan asri sekali. Inilah perpaduan antara alam dengan kota. Dan banyak warga lokal dan juga turis yang memadati area utama daripada tempel. Dan untuk masuk ke dalam harus membuka sepatu. Saya cukup di luar aja mengabadikan momen ini. Ini adalah tempat orang membakar dupa. Kiyomizu-dera atau Kiyomizu Temple adalah kuil Buddha kuno yang terkenal di Kyoto, Jepang, yang berarti kuil air jernih. Kuil ini didirikan pada tahun 778 dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Terkenal dengan panggung kayu yang ikonik yang dibangun tanpa menggunakan paku dan menawarkan pemandangan kota Kyoto yang indah.
Saya berlanjut menyusuri ke arah belakang kuil, di mana di situ masih ada kuil dan di tengah-tengahnya ada tempat untuk orang menaruh doa. Berupa tulisan di papan yang ditulis dan digantung yang berisi doa-doa yang dipanjatkan kepada dewa. Di tempel bagian belakang ini, suasana di depannya asri dengan pepohonan, dan di dalam tempelnya ada patung Buddha yang sangat besar. Patung Buddha bersila, banyak pengunjung yang melakukan upacara agama di depan patung Buddha ini. Karena keterbatasan waktu, kami pun harus cepat untuk balik untuk ke destinasi berikutnya, yaitu Fushimi Inari. Nah, pada saat kami turun di tangga, kami menjumpai struktur yang menakjubkan daripada panggung kayu. Panggung kayu utama ini adalah daya tarik utama, dibangun dengan teknik tradisional Jepang yang memungkinkan struktur berdiri kokoh di atas tebing tanpa menggunakan paku. Kita lihat pemandangan yang menakjubkan di depan, di mana struktur kuno yang kokoh dari kayu tinggi menjulang dari tempel yang kita kunjungi di depan tadi. Struktur ini sangat kokoh sehingga banyak pengunjung pun dia masih kuat untuk menyangganya. Dan di tengah jalan pun kami bertemu dengan gadis-gadis berkimono. Suasana asri dan juga sejuk di musim gugur ini. Tidak lupa kami pun menyempatkan diri untuk melihat oleh-oleh, dan kami tertarik dengan beberapa souvenir seperti kipas khas dari Kyoto, Jepang, dan beberapa souvenir lagi kami beli di sini. Setelah dari souvenir ini, kami pun akan pindah ke destinasi berikutnya, yaitu destinasi Fushimi Inari. Dari Kyujumi Temple, kami pun pindah ke Fushimi Inari dengan naik bis sekitar 1 jam perjalanan. Kami pun memasuki Fushimi Inari. Seperti di Kyujumi Temple, di sini juga pengunjungnya sangat banyak. Jalanan masuk pun penuh dengan pengunjung. Di kanan kiri jalanan
banyak makanan Jepang atau khas Kyoto, tetapi kami tidak mencoba untuk memakannya karena takut akan kehalalannya. Kami pun terus berjalan dan mendekati gerbang pertama. Gerbang ini berwarna oranye terang. Kami pun terus berjalan. Di depan ada kuil dan juga ada papan pengumuman. Kami pun berkelompok dulu, diarahkan oleh tour leader dan dikasih waktu. Terkait dengan batasan waktu, kami harus di sini karena kami harus segera sebelum malam udah sampai ke Gifu. Kami menaiki tangga menuju ke gerbang kedua. Gerbang kedua ini menuju ke gerbang tori yang berjajar. Dan pengunjung pun tambah ramai. Fushimi Inari adalah kuil utama Shinto yang terkenal di Kyoto, Jepang, yang didedikasikan untuk Inari Okami, dewa padi, kesuburan dan kesuksesan bisnis. Daya tarik utamanya adalah ribuan gerbang tori berwarna oranye terang yang membentuk jalur sepanjang lereng gunung Inari, serta banyak patung rubah yang dianggap sebagai utusan dewa. Kuil ini buka 24 jam dan merupakan salah satu tempat wisata paling ikonis di Jepang. Di sini kita bisa menikmati sejuknya udara dan juga hijaunya pepohonan. Kita menaiki tangga untuk menuju ke gerbang tori yang berjajar. Tetapi kami hanya sampai tidak semuanya karena akan membutuhkan waktu lama untuk kalau kita menjelajah semuanya. Di mana gerbang tori di sini ada sekitar 10.000 gerbang yang menyambung dan membentuk seperti terowongan, terutama di arena yang disebut Senbon Tori. Setiap gerbang didonasikan oleh individu atau bisnis sebagai tanda terima kasih atau harapan untuk kesuksesan. Jalan setapak kuil ini membentang sepanjang 4 km ke puncak Gunung Inari dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mendaki. Ini adalah kita udah memasuki gerbang tori yang menurutkan deretan gerbang tori berwarna oranye terang dari kayu, dan ini merupakan sumbangan-sumbangan dari individu. Saya memasuki gerbangnya sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Bagaimana kami ada di gerbang tori yang disebut sebagai Senbon Tori.
Gerbang ini seperti terowongan yang tidak putus-putus. Tuh dewanya tuh. Boleh dewanya rubah. Benar ini rumah. Di depan ini merupakan patung dewa. Patung Dewa Rubah. Kanan, itu balik. Banyak patung rubah batu ditemukan di seluruh komplek kuil dan di sepanjang jalan setapak. Patung-patung ini memegang gulungan di mulut mereka, karena rubah dipercaya sebagai utusan Dewa Inari. Kami pun terus memasuki gerbang Tori. Jadi gerbang ini dipisahkan antara yang masuk dan yang keluar. Karena kalau tidak dipisahkan pasti akan bertubrukan karena orangnya sangat banyak. Warna oranye cerah terus mendominasi gerbang ini. Di tiang-tiangnya juga ada tulisan kanji yang mungkin berupa doa-doa atau berupa permohonan-permohonan. Kita pun terus menyusuri, karena memang harus terus menyusuri gerbang ini. Dan kiranya cukup sekian untuk hari ini, karena kami akan transfer ke Gifu. Dari Gifu nanti besok pagi kami akan mengunjungi ke Shirakawago, yang merupakan desa yang mendapat UNESCO untuk Shirakawago Village, di mana waktu di sini seakan berhenti. Sampai jumpa di video selanjutnya di Shirakawago. Bye. Yang pakai atap